Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh menjaga kita dari tahun ke tahun, khususnya tahun 2020 kita boleh melewatinya, dan kita ada sampai hari ini seperti kita ada. Semua masih sehat, masih menikmati udara segar tanpa membutuhkan bantuan O2, tanpa membutuhkan tabung. Di luar sana ada banyak yang menderita, tapi kita patut bersyukur masih boleh menikmati segala berkat dan kasih setia Tuhan. Dan hari ini kita boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, supaya dengannya kita boleh mendapatkan modal pegangan untuk kita melalui tahun 2021 ini, yang ke depan ada banyak rahasia yang mungkin kita akan lewati dan yang kita belum tahu hari ini. Tetapi bersyukur dengan modal yang kita alami dari tahun ke tahun, khususnya 2020 kita melewati bersama Tuhan. Tuhan masih jaga kita sampai hari ini, sehingga kita punya keyakinan juga akan masa depan kita, bahwa Tuhan akan jaga. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, seperti tema kita pada Natal tahun yang lalu. Ya, karena sekarang sudah tanggal 1. Immanuel, Allah beserta kita, menyertai bersama-sama dengan kita, tak pernah tinggalkan kita. Waktu duka, waktu senang, waktu susah, waktu kecukupan, dalam semua hal Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat 8 jelas katakan kepada kita, Yesus Kristus yang menjadi kiblat sesembahan kita. Dia tak pernah berubah, baik kemarin, baik masa lampau, maupun masa kini, maupun hari ini, dan seterusnya Dia tak akan pernah berubah. Jadi kita bersyukur mendapatkan, memuji, menyembah Tuhan seperti itu. Karena sekali Dia katakan Dia tak akan pernah tinggalkan kita, maka Dia akan selalu dan selalu menjaga dan menopang kita. Adakah manusia yang bisa memegang kata-katanya? Banyak kali manusia lupa akan kata, lupa akan janji. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia katakan, aku tak pernah berubah, tetap sama dari kekal sampai kekal, menjadi kekuatan bagi kita. Melewati tahun ini tidak mudah. Tahun yang lalu kita sudah merasakan betapa sulitnya melewati hidup ini. Ada banyak tantangan, pergumulan, apalagi ada COVID-19 ini. Tahun ini pun kita akan merasakan setidaknya kurang lebih hal yang sama. Tetapi satu hal yang juga sama, kepastian bahwa Tuhan tak pernah berubah, menjadi kekuatan bagi kita melewati tahun ini, sehingga kita tak mungkin goyah kalau kita berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, maka pasti hidup kita akan banyak diombang-ambingkan. Pada akhirnya kita akan jatuh, bahkan mungkin tidak bisa bangun. Tetapi puji Tuhan, kalau hidup kita sepenuhnya berkiblat kepada Tuhan, maka pasti kita lewati tahun ini dengan penuh dengan syukur, karena Tuhan pasti jaga kita. Saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, Tuhan tak pernah berubah. Dia selalu menyertai kita, tak pernah berubah. Kebaikannya selalu baru setiap pagi, tak pernah berubah. Kasih-Nya selalu melimpah kepada kita, tetap sama. Bukan hanya kepada orang yang hidup di perjanjian lama atau di perjanjian baru, tetapi pada hari ini, waktu Tuhan bilang, aku tak pernah berubah, itu pun akan dilakukan Tuhan, karena Dia sudah buktikan kepada kita. Maka kalau sikap Tuhan kepada kita tidak berubah, apa yang harus kita responi dari itu? Apakah kehidupan kita juga sama seperti Tuhan, tak pernah berubah di hadapan Tuhan?
Tuhan setia kepada kita? Adakah kita setia dan tak pernah berubah? Atau mungkin pada satu titik kita setia, pada titik-titik lain kita lupa Tuhan. Kita mengasihi Tuhan waktu Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Lalu waktu kita diberi ujian hebat, kita lupa cara mengasihi. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Karena waktu Tuhan bilang aku tak pernah berubah, Dia sebelum lahir dia sudah katakan itu. Waktu dia datang ke dunia sebagai bayi Natal, itu merupakan perwujudan dari ketidakberubahan Tuhan di dalam menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sampai dia naik ke atas kayu salib, juga kita merasakan hal yang sama. Dia tak pernah berubah. Tujuan awal dia datang, sampai dia menyelesaikan semua itu, dan dia kembali ke surga, dia tetap sama. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sehingga ada lagu yang bilang begitu. Kasih Yesus tak pernah berubah, tapi kasih kita seringkali berubah-ubah haluan. Itu yang menjadi refleksi di tahun baru ini. Kita telah menutupi lembaran lama kita. Kalau mungkin di tahun 2020 kita banyak berubah di hadapan Tuhan, tahun ini, pagi ini, di hari pertama tahun 2021, haruslah kita punya komitmen. Kita sama dengan Tuhan, tak pernah berubah-ubah. Karena Tuhan tetap sama, maka kita pun demikian adanya. Dalam konteks pemberitaan firman Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat 8 ini mengajarkan kita tentang kesetiaan Tuhan. Ibrani banyak kali menjelaskan tentang Tuhan menggenapi janji-janjinya yang ribuan tahun telah disampaikan. Lalu waktu dia datang ke dunia, dia menggenapi. Dia sebagai imam besar yang telah mempersembahkan dirinya sekali dan selama-lamanya untuk korban penebusan bagi kita yang percaya kepadanya. Dia buktikan itu di atas kayu salib. Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan kita betapa hebatnya penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Tetapi puji Tuhan, di dalam penderitaan itulah kita tidak menderita sehebat Dia. Seandainya Tuhan tidak menderita sehebat itu, maka kita akan binasa. Karena pasti kita akan menanggung segala beban dosa kita. Tetapi segala hal yang tidak bisa kita tanggung, Tuhan mau tanggung. Oleh sebab itu, karena kita melihat Tuhan tak pernah berubah, maka kita harusnya belajar untuk tidak berubah setia kepada Tuhan, tidak berubah kasih kepada Tuhan. Karena kalau kita memiliki semua itu, maka pasti akan terefleksi kepada kehidupan setiap hari dengan sesama kita. Mulai dari dalam rumah tangga, mulai dari masa muda kita, kita akan menunjukkan kualitas hidup setia itu seperti apa. Karena Tuhan mengajar kita hal itu, maka kita belajar untuk melakukan hal yang sama. Tuhan telah mempersembahkan hidupnya untuk kita, maka kita pun harus mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Dia menuntun anak-anak Tuhan. Di dalam kisah-kisah Alkitab diceritakan kepada kita, ada banyak saksi-saksi iman. Bahkan juga hari ini kita bisa melihat ada banyak yang menjadi saksi-saksi iman, walaupun belum sampai meninggal dunia. Karena keterujian kita haruslah sampai pada detik terakhir, sampai kita menghembuskan nafas terakhir di hadapan Tuhan. Ada orang yang berlaku jahat sekali, di masa mudanya jahat, tetapi waktu mau mati dia bertobat. Ada orang yang begitu hebat melayani, begitu tekun di dalam pelayanan, tapi waktu mau mati memberontak kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan kita,
yang mungkin sejak kecil, sejak dini boleh mengenal Tuhan. Tetapi jangan seperti orang yang saya bilang tadi. Kita aktif waktu masa-masa ini, tetapi waktu mau mati lupa Tuhan. Tapi juga jangan seperti orang yang jahat, lalu air sudah di batang leher, baru mau bertobat. Karena kita tidak sama dengan penjahat yang ada di atas kayu salib. Kita tidak sama dengan orang-orang yang berlaku jahat seumur hidupnya lalu bertobat di penghujung hidupnya. Siapa yang tahu kita kapan akan mati? Tidak ada toh? Karena tidak ada, itu menjadi rahasia, maka kita harus siap sedia. Tuhan bilang siap sedialah, berjaga-jagalah, karena kita tak tahu kapan Tuhan datang jemput kita. Kalau kita tahu, maka kita bisa persiapkan segala sesuatu, atau bisa menikmati masa-masa hidup kita. Lalu H-1 baru kita bertobat sungguh-sungguh, bila perlu berpuasa mati-matian. Tapi bisa saja kita sedang santai-santai begini, Tuhan datang cabut nyawa kita. Tidak harus sakit dulu untuk dapat mati. Itulah yang menjadi rahasia dari kehidupan ini. Kita tidak akan pernah tahu. Melalui tahun-tahun kita tidak akan kita tahu. 2021 ini ada banyak hal yang tersembunyi dari kita. Dan kita harus lewati bersama Tuhan, pasti kita akan tenang. Di dalam banyak ketidakpastian, kita punya kepastian iman di dalam Tuhan. Dia tak pernah tinggalkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan semua itu, maka seperti penulis Ibrani ini, kita juga bisa mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan Dia adalah kekuatanku. Dia yang maha besar menjadi penolongku. Kita tak akan pernah takut lagi. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Ayat 6 mengatakan demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa? Manusia mungkin bisa melakukan banyak hal, tetapi dia tak akan pernah untuk memotong pertolongan Tuhan bagi kita. Dia tidak akan pernah menutup pertolongan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, pertolongan penyertaan Tuhan tidak bicara tidak ada ancaman. Pertolongan Tuhan bicara tentang koneksi yang selalu di hadapan Tuhan dan bersama Tuhan. Kalau kita ditolong oleh Tuhan, maka susah maupun senang kita akan melewatinya. Ada satu quote yang saya pikir bagus sekali untuk kita renungkan. Menangis boleh, menyerah jangan, karena Tuhan tak pernah ajar kita untuk menyerah. Air mata bisa ada, tangis pilu bisa banyak, tetapi menyerah jangan sampai, karena Tuhan tidak pernah melakukan itu. Dan kita harus ikut jejak kaki Tuhan kita. Di dalam hidup ini banyak pasti tantangan, tetapi keputusan dan komitmen kita bersama Tuhan membuat kita mendapatkan kelegaan. Bukankah Tuhan bilang, marilah kepadaku semua, bukan segelintir, semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Saya pikir kita pasti punya beban. Maka kalau kita mengenal beban kita, lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, Dia akan memberi kelegaan. Suami kita, istri kita, orang terdekat kita belum tentu memberi kelegaan, tetapi yang pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Lebih daripada yang manusia bisa lakukan. Karena yang Tuhan lakukan adalah yang tidak bisa dilakukan manusia. Tak akan pernah bisa. Sehingga kelegaan yang dari Tuhan menenangkan jiwa. Di tengah-tengah kemelut hidup pun, waktu kita mendapatkan kelegaan itu, tenanglah jiwa.
hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat siapakah aku tenang? Hanya dekat Allah saja. Dekat manusia banyak kali membuat kita khawatir, tetapi dekat Allah, sumber ketenangan kita, maka kita akan mendapat hati tenang, hati damai. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh karena kita tahu Tuhan tetap sama, maka kita harus mengikat komitmen di hadapan Tuhan. Yang pertama, Dia tetap sama di dalam hal kesetiaan. Maka kita harus tetap sama di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Ikut Tuhan, tak pernah berubah-ubah. Ikut Tuhan hari ini, seterusnya kita ikut Tuhan. Banyak kali kita di awal-awal semangat, di awal-awal antusias, tetapi makin ke tengah sampai pada penghujung tahun kita jatuh dan tidak bangun. Oh, hati-hati. Orang bilang panas-panas tai ayam. Di awal panas, saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Makin kesini kok makin layu. Kita bagikan bunga yang paginya mereka kena cahaya, kena panas, dia layu. Janganlah begitu. Kalau hari ini tanggal 1 Januari 2021 kita punya komitmen setia kepada Tuhan, maka mari kita lewati ini. Setia sampai di penghujung tahun, sampai di penghujung usia kita. Setia kepada Tuhan, yang pertama. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan. Karena Dia tak pernah berubah-ubah seperti yang sudah kita dengar tadi, maka kita pun mengasihinya tanpa kenal sikon. Lalu kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, kita membalas kasihnya, kita juga akan membagikan kasihnya kepada orang lain. Sehingga kasih itu secara vertikal dan juga horizontal. Bukan hanya vertikal atau bukan hanya horizontal, tetapi harus dua arah, baik ke atas, ke bawah, dan juga kiri kanan, muka belakang. Itu kasih yang sejati, mengasihi Allah. Kehidupan ini harus dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau itu berdampak, lakukan. Kalau tidak, apalagi mencela nama Tuhan dari perbuatan kita, buang jauh-jauh. Jangan kita melekat dengan hal-hal semacam itu. Dan ada banyak pesan sebenarnya dari firman Tuhan kepada kita. Tetapi yang prinsip jelas, setia sampai mati, mengasihi sampai mati. Kalau kita melakukan hal ini, maka pasti Tuhan dipuji, dihormati dari hidup kita.